ternyata semakin canggih teknologi, ternyata tidak semakin baik-baik saja kondisi mental, benar nggak? Sekarang kita punya gawai, kita punya HP, banyak, setiap orang punya HP, tapi kondisi di mana seseorang ketika menggunakan HP tidak bijak, artinya terlalu banyak asupan media sosial, kita gampang melihat kehidupan orang lain, semisal kehidupan public figure, kita gampang melihatnya, maka nggak sedikit yang akhirnya kesehatan mentalnya terganggu. Kesehatan mentalnya terganggu, jadi ngerasa aku mah apa atuh gitu ya. Berbeda sekali dengan orang zaman dulu. Orang zaman dulu kalau toh pun pegang HP, HP-nya hanya bisa dipakai telepon, bener nggak? HP-nya bisa dipakai SMS, tidak bisa melihat foto-foto kehidupan orang lain. Sehingga wajar saja tidak terlalu terpapar untuk gampang overthinking, gampang gelisah, gampang cemas, merasa kehidupannya buruk, tidak gampang seperti itu. Tapi berbeda dengan orang sekarang, yang mana dengan kecanggihan teknologi ternyata menurut salah satu tokoh positif psikologi, semakin canggih teknologi semakin drop kesehatan mental. Banyak orang yang dikit-dikit depresi, banyak orang yang dikit-dikit stres, banyak orang yang dikit-dikit merasa insecure, merasa dirinya tidak lebih baik daripada orang lain, sehingga dia merasa bahwa saya kayaknya tidak ada gunanya deh hidup. Merasa bahwa Allah itu nggak ngasih banyak potensi baik kepada kita, merasa bahwa kehidupan itu tidak berpihak pada dirinya. Dan semoga sharing kita pagi hari ini dalam rangka untuk kita bisa melakukan upaya preventif bullying. Kenapa topik bullying ini jadi menarik untuk dibahas? Karena faktanya Bapak Ibu, teman-teman semua, di mana-mana, tidak di pesantren, tidak di sekolah, banyak kasus bullying. Benar? Dan bullying ini kadang bukan hanya sesama, bukan hanya sesama santri, tapi ada pengurus ke santri, bahkan nggak sedikit dari guru ke siswi atau siswa, dan nggak sedikit juga siswa ke guru. Ini sekarang masuk di zaman yang kalau dibilang tuh memang semakin kesini semakin kesana, semakin aneh. Kalau beberapa puluh tahun yang lalu nggak ada praktek-praktek bullying yang bisa siswi atau siswa ngolok-ngolok gurunya. Tapi kalau sekarang banyak itu terjadi, yang mana nggak sedikit kadang, misal kalau kita orang pesantren, wali santri berani atau dalam tanda kutip sikapnya berlebihan kepada pengasuh semisal, atau wali santri pengen ngatur urusan pesantren juga dan lain sebagainya. Nah, apa ini? Kenapa kok banyak, apalagi di pesantren yang memang ranahnya dekat dengan kehidupan kita, banyak tanpa sadar di sekitar kita praktek-praktek bullying yang ngebuat akhirnya kondisi mental generasi saat ini itu semakin rapuh. Jadi gini Bapak Ibu, sekarang itu masuk ke generasi yang memang kondisinya gampang banget stres, benar nggak? Kalau anak-anak didik kita, ini kan saya lihat mungkin banyak para guru, banyak para pendidik, anak-anak didik kita itu rata-rata sekarang masuk ke Gen Z. Ada lagi di bawahnya gen alfabet. Apa maksudnya Gen Z itu? Gen Z itu adalah generasi yang idenya banyak, tapi dia tidak punya ketahanan mental yang baik dalam mengaplikasikan idenya. Contoh, ngafalin Quran, ngafalin dikit saja nggak hafal-hafal langsung stres, bener? Rebutan mainan dikit aja, kalau yang semisal ini ada ustazah-ustazah dari TK, dari PAUD, rebutan mainan dikit saja itu langsung kayak mutung, pundung, nggak mau sekolah. Kondisi zaman sekarang memang seperti ini, bahasanya kalau mau dibilang itu mentalnya gampang banget patah.
Kadang gak hafal dikit aja udah stres, sudah bilang aduh mending begini begitu, bahasa-bahasa yang tidak semestinya. Bagaimana, dan saat ini banyak para pendidik, banyak orang tua yang merasa kebingungan dengan generasi ini. Generasi yang kalau dikasarin itu semakin ngelunjak, tapi kalau dihalusin, generasi yang kalau dikasarin patah semangat, mutung, tapi kalau dihalusin itu ngelunjak, nggak tahu aturan, bener nggak? Kalau dihalusin dibilang nak jangan kayak gitu, itu metentang petenteng gitu. Tapi kalau dikasarin dibentak langsung, ini saya dibully. Langsung bilang kalau di pesantren itu mending boyong saja. Jadi kayak generasi yang ketika ada konflik dikit langsung orientasinya menghindar atau pergi dari kondisi konflik. Tanpa sadar akhirnya mental-mental seperti ini menyebabkan generasi-generasi kita menjadi generasi yang mudah patah. Lalu bagaimana Islam akan kembali berjaya kalau generasinya model seperti ini? Yang kita harapkan itu bagaimana anak didik kita, anak-anak kita itu punya mental sebagus mentalnya anak-anak di Palestina. Benar nggak? Mental anak-anak di Palestina yang nggak gampang patah, mental yang tidak gampang menyerah, mental yang nggak gampang trauma. Tapi sekarang masuk ke zaman dimana memang kalau generasi kita itu dikit-dikit trauma. Banyak nggak sering denger anak-anak yang dikit-dikit trauma gitu, bener? Yes, hari ini kita akan bahas itu. Oke, boleh di next slide, slide-nya boleh dibuka. Di next lagi. Kita akan membahas tentang harga diri yang terluka. Ada satu poin besar kenapa banyak kasus bullying terjadi di sekitar kita. Kasus bullying terjadi di sekitar kita itu disebabkan oleh seseorang yang tidak puas terhadap dirinya. Sehingga ketika seseorang itu tidak merasa nyaman terhadap dirinya, dia tidak mencintai dirinya, maka dia ingin mengintimidasi orang lain. Pertanyaan besarnya, kasus bullying ini sebenarnya hadir bermula dari mana? Dan semua kasus-kasus kenakalan remaja, kasus-kasus kesehatan mental, kasus-kasus yang kita bilang trauma, itu kalau ditarik mundur lagi semua bermula dari rumah. Jadi orang ketika punya luka batin itu dimulai pertama itu adalah di dalam perjalanan hidupnya waktu kecil. Dimulai dari rumah itu dari sejak kapan? Dari sejak dia berada di dalam rahim ibunya. Begitu di dalam rahim ibunya dia sudah mulai tidak percaya, dia sudah banyak luka batin, kemudian muncul ketika dia semakin besar, semakin di lingkungan rumahnya, begitu dia sering melihat konflik orang tuanya, disitulah semakin banyak luka batin. Dan begitu seseorang punya banyak luka batin, maka dia akan merasa menjadi orang yang tidak dicintai. Tidak dicintai, tidak dihargai, tidak dianggap, dan dia akan berulah atau bertingkah untuk mendapatkan perhatian, bagaimana dirinya menjadi center, pusat perhatian. Jadi pertanyaan mendasar sebelum kita membahas tentang keluarga, luka batin gitu ya, karena memang saya pribadi mengkhidmatkan diri saya di jalur ini, di jalur kesehatan mental. Semoga dengan ikhtiar ini lebih banyak orang yang hatinya lapang sehingga mudah mengaplikasikan dan mudah bisa berdakwah di dalam perjalanan kehidupan kita. Dia punya prasangka yang baik sama Allah sehingga bisa benar-benar hadir perasaan syukur dan maksimal di dalam dakwahnya. Jadi pertanyaan yang harus kita mulai dulu, karena ini banyak
pendidik, banyak orang tua, banyak ustadzah. Sudahkah kita mencintai diri kita? Bener, sudah. Kalau sudah itu berarti sudah siap atau sudah menerima segala bentuk kekurangan dan kelebihan diri kita. Gak ada bahasanya bilang gini, enak ya jadi ibu itu. Masih sering gak kayak gitu? Ya Allah, enak ya jadi itu, enak ya kayaknya jadi neng itu. Kayaknya ngelihat media sosial, kayaknya enak ya jadi istrinya sultan. Kayaknya enak ya jadi kepala sekolah itu, kayaknya enak ya. Seringkali kadang kita silau atau kita berkeinginan untuk menjadi orang lain. Tahu nggak kawan-kawan, bapak ibu, ternyata bagaimana kita akan mendidik anak-anak kita punya kesehatan mental yang baik kalau kita orang tuanya, kita gurunya belum punya kesehatan mental yang baik. Bagaimana kita akan bilang ke anak-anak bahwa nak, kamu itu adalah hamba Allah yang Allah titipkan banyak potensi kebaikan, fokuslah pada kebaikan yang Allah titipkan. Kalau kita saja ternyata masih merasa bahwa aku mah apa atuh, ya enggak? Gimana aku mah apa atuh, hanya butiran debu yang ada di kaki orang lain. Sehingga kita tidak maksimal di dalam peran dakwah kita, peran kita mengajar, peran kita mengasuh, peran kita menjadi orang tua. Karena kita merasa bahwa saya tidak punya kebaikan apapun dalam diri saya. Bagaimana kita akan mentransfer rasa cinta kalau kita sendiri tidak mencintai diri? Bisa nggak kita transfer kasih sayang ke anak kalau kita sendiri aja nggak sayang sama diri kita? Bisa nggak? Bisa nggak kita ngajarin anak untuk tenang kalau kita sendiri masih sering ngereok? Nggak bisa. Lalu kita bilang ke anak, Dek harus sabar. Tapi kitanya sendiri dikit-dikit marah. Kan itu tidak relate. Lalu anak bilang katanya suruh tenang. Tapi ustadzah dan orang tua kita ngereok. Katanya suruh sabar, tapi kita sebagai orang tua nggak sabar dengan proses dia sedang bertumbuh. Jadi yang mesti kita didik dulu sebelum kita mendidik orang lain sebenarnya adalah diri kita. Pertanyaan yang mesti kita harus sering ulang itu adalah, saya ini sudah ridho nggak ya dengan perjalanan hidup saya sendiri? Saya ini udah ridho nggak ya sama Allah diletakkan di sini dengan takdir-takdir yang mungkin ada kondisi naik turunnya, ada cerita hidup kita yang mungkin rasanya pahit. Kita tuh sudah nerima nggak ya? Jangan-jangan diri kita sendiri masih punya banyak konflik batin yang pengen menghapus beberapa episode di dalam hidup kita. Jangan-jangan kita sendiri masih merasa bahwa saya ini bukan bukan orang yang sama Allah diciptakan dengan potensi-potensi baik. Sehingga ketika orang tidak mencintai dirinya, dia tidak akan memberikan yang terbaik dari dirinya. Oke, boleh di next slide. Kita lanjut ya. Kenapa sih seseorang itu sering merasa diklik, sering merasa tidak dicintai? Dan ini juga yang menjadi penyakit banyak anak-anak asuh, anak-anak didik kita, dan termasuk anak-anak di dalam rumah kita. Boleh diklik saja. Ada harga diri yang terluka. Ya, ada harga diri yang terluka. Ini yang bikin seseorang itu landasan ya, seseorang itu bisa melakukan bullying pada orang lain, seseorang merasa hidupnya tidak berarti, seseorang merasa dirinya tidak berharga, dan kalau dibilang seseorang akhirnya punya luka batin. Diklik saja, itu ada 3 poin di bawahnya ya. Ada 3 pilar harga diri. Seringkali kita dengar bahasa bahwa saya itu tidak dihargai di situ. Benar nggak?
Dan karena saya fokus biasanya menemani healing, menemani perjalanan pemulihan buat emak-emak, buat perempuan. Banyak para perempuan yang merasa bahwa saya tidak dihargai di dalam rumah. Saya nggak dihargai bun sama suami. Pertanyaannya, berapa harga diri kita? Saya nggak dihargai sama misal kepala sekolah, saya nggak dihargai sama anak didik saya nggak dihargai sama teman rekan kerja saya. Seringkali bahasa kita merasa tidak dihargai itu seringkali terdengar oleh kita, benar? Dan nyatanya banyak orang seringkali merasa tidak dihargai di lingkungannya. Dia sudah melakukan upaya-upaya kebaikan, tapi dia merasa bahwa saya nggak cukup dihargai. Sehingga dari ketika dia merasa tidak dihargai, dia mulai mutung, mulai pundung, mulai kecewa, mulai punya banyak ganjalan-ganjalan hati. Kenapa seseorang itu sering merasa tidak dihargai? Termasuk pelaku-pelaku bullying. Orang itu kadang membuli orang lain karena dirinya merasa tidak dihargai. Dan konsep harga diri itu ternyata ada 3 konsep yang seringkali terluka. Yang pertama tentang kebermanfaatan diri. Orang itu kawan-kawan sejatinya semua orang fitrahnya baik. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fitrahnya baik. Tidak ada orang yang lahir langsung dia itu membawa keburukan-keburukan. Cuman pada proses seseorang dibesarkan, yang sering dipupuk oleh lingkungannya itu bukan kebaikan-kebaikan orang tersebut, tapi yang dipupuk adalah rasa marahnya, rasa bencinya, rasa kecewanya. Sama seperti ini, coba kita flashback dulu, kembali dulu ke masa melihat anak-anak. Anak-anak usia 3 tahun ke bawah, kalau mereka berantem, rebutan mainan, ada enggak yang saling tidak sapa sampai 1 tahun? Ada enggak? Enggak ada. Biasanya berantem sebentar, habis itu ngapain? Main lagi. Semisal kita punya anak 2, berantem rebutan, enggak lama setelah itu main lagi. Kenapa? Karena memang sebenarnya fitrah seseorang itu mudah memaafkan. Tapi kenapa seseorang ketika semakin dewasa dia semakin sulit memaafkan? Begitu udah umur seperti kita, kalau kesel sama orang kadang bisa nggak nyapa setahun, 2 tahun, bener nggak? Kayaknya sih dari aura-auranya ada lah ya. Manusia. Nah, padahal dasar sesungguhnya fitrah kita itu mudah memaafkan, sama seperti anak-anak. Ketika anak-anak kadang dimarahin orang tuanya, dia nggak ada yang bilang, kenapa sih mama marah? Lalu dia terluka banget gitu, nggak ada. Kadang kita yang marah, mereka yang minta maaf, meskipun kadang mereka tidak paham kenapa dimarahin. Gitu kan? Dan akhirnya yang terjadi adalah kondisi fitrah memaafkan ini jarang kita pupuk. Yang kita sering gede-gedein di lingkungan kita itu adalah kalau berantem baru kita kasih perhatian. Makanya jangan berantem terus, makanya jangan rebutan terus. Berantem itu yang dipupuk, ribut itu yang dipupuk. Kekesalan, pengungkitan dari kesalahan itu yang dipupuk. Lambat laun fitrah-fitrah baik kita seperti fitrah memaafkan, fitrah bersyukur, fitrah asas bermanfaat, itu lambat laun tumpul. Dan pada dasarnya setiap orang itu ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Cuman seringkali paradigma sosial kita terlalu tinggi menggantungkan asas bermanfaat. Bermanfaat itu identik dengan harus sukses. Ini yang bikin akhirnya mulai banyak orang merasa dirinya useless, tidak berharga. Jadi kalau belum tampil belum bermanfaat. Kalau belum hafal 30 juz belum bermanfaat. Kalau belum punya karir seperti ini dianggapnya belum bermanfaat. Sehingga orang akhirnya mengejar itu. Padahal sebenarnya konsep bermanfaat ini di mana
kita bisa berkontribusi sekecil apapun, benar nggak? Berkontribusi dalam ranah dakwah apapun. Jadi kalau di kepengurusan semisal ya, sering saya sampaikan semisal sama divisi kebersihan, Anda berkontribusi besar. Jadi orang berpikir kadang bermanfaat yang terlihat wow itu kepala wilayah yang tampil. Padahal divisi-divisi yang ngambilin pembalut, yang bersih-bersih itu berkontribusi besar dan itu juga bermanfaat. Jadi asas manfaat ini sebenarnya tidak hanya sesuatu yang terlihat wah gitu. Sehingga ketika seseorang dia merasa dirinya tidak bermanfaat, maka dirinya punya harga diri yang terluka. Aspek yang kedua yaitu kontrol diri. Ketika seseorang seringkali diintimidasi oleh orang lain. Banyak kondisi masyarakat kita yang bahasanya sering tidak enakan pada orang lain. Benar? Apa-apa iya. Lalu beberapa waktu lalu saya ngisi di sebuah instansi, sebuah perusahaan, ada yang bertanya begini, Bun, gimana caranya sabar untuk dilimpah tugaskan semua tugas teman-teman ke saya? Itu bukan sabar, tapi itu batasan diri yang lemah. Jadi semisal orang minta apa iya, orang minta apa iya. Kira-kira kalau Anda punya anak seperti ini, seneng nggak? Seneng nggak? Temennya bilang sini uangnya buat aku semua. Iya. Seneng nggak? Sini bajunya aku suka aku ambil. Lalu dia nggak seneng di sini. Aslinya dia marah tapi dia kasih, dia bilang iya. Seneng nggak? Kenapa? Banyak anak yang tidak bisa mengatakan tidak. Kenapa? Karena takut. Karena itu dimulai dari dalam rumah. Banyak orang tua yang terobsesi punya anak nurut. Nurut tanpa diskusi. Banyak orang tua yang bilang, apa sih yang seneng menjadi keinginan kita sebagai orang tua, punya anak nurut. Nurut yang dimaksud itu adalah ketika orang tua bilang A, anak harus ikut saat itu juga tanpa ada diskusi. Dan itu bahaya kawan-kawan. Jadi kalau kita jadi orang tua terlalu dominan, semuanya apa kata kita, bahkan kita bilang, Dek makan, terus anak kita bilang, Ma kenyang, makan, mama tahu perutmu, kamu lapar. Pakai baju ini, Ma aku pengen bajunya itu, pakai baju yang ini. Sehingga anak tidak punya hak pilih gitu ya, dia tidak bisa bertanya, Ma kenapa sih, Ma kenapa? Karena paradigmanya, karena di masyarakat kita ketika ada anak yang bertanya itu dikira nakal, bener gak? Ustadzah kenapa sih gak boleh gini, melereh, langsung gitu, ya gak? Ustadzah kenapa kok gini, ketika banyak tanya dibilangnya nakal. Padahal bukankah Allah ngasih akal untuk dia tafakkur? Begitu ketika kecil dia punya fase belajar, jadi setiap anak itu punya sense of word, punya rasa ingin tahu. Biasanya anak-anak usia 2-3 tahun sampai 6 tahun itu banyak tanya, karena dia penasaran. Begitu lingkungan sering bilang stop, gak usah nanya, dia mulai tumpul tuh. Mulai tumpul lalu dia mulai menyerahkan terserah apa kata orang lain. Efeknya ketika sudah dewasa. Efeknya sudah ketika sudah dewasa dia punya inner child atau punya luka pengasuhan di masa kecil yang gak tuntas. Dia jadi orang gak enakan. Begitu orang bilang sini, ya silahkan. Sini uangnya, iya. Dan ini banyak di pesantren. Anak-anak yang dia tidak bisa melindungi hak dirinya karena dia ketakutan. Itu efek dari mana? Efek dari karena kecil dia tidak boleh memilih di dalam hidupnya. Jadi kita boleh diskusi sama anak, nak kalau begini efeknya begini. Ketika dia kritis bertanya, jawab. Jangan udah yang penting taat, nurut. Jadi anak itu harus nurut. Sering saya sampaikan gini, apa sih konsep nurut di dalam pandangan kita? Apakah ketika kita bilang, nak kamu harus tidur, langsung anak itu auto tidur gitu? Nggak boleh gini dulu, kenapa harus tidur siang semisal? Atau anak masih melek dulu, nggak boleh kayak gitu? Kalau kita bilang nak harus tidur, itu langsung auto tidur kesirep, apakah seperti itu? Jadi
kita luruskan lagi ini Bapak Ibu, teman-teman semua, bahwa ternyata ada efek buruk di saat anak kita tidak bisa memilih. Maka penting untuk kita ngelibatin anak. Nak, mau mondok di mana? Kalau menurut mama ini pilihannya A, B, C, D. Kasih tahu pertimbangannya ini. Menurut kamu apa? Sehingga anak semakin dewasa dia bisa menentukan dirinya sendiri. Karena semakin seseorang punya kontrol diri yang lemah, dia tidak bisa ngapa-ngapain, dia nggak suka, tapi di lisannya selalu bilang iya, iya, iya. Maka dia semakin merasa dirinya useless, tidak berharga. Dirinya merasa hidup tapi dia tidak punya kontrol terhadap hidupnya sendiri. Efeknya adalah dirinya akan mudah diintimidasi. Yang kedua, dia akan mudah terluka sebab perkataan orang. Orang yang gampang hatinya terluka itu karena ini salah satunya, kawan-kawan. Begitu ada tetangga ngomong shh, shh, langsung dia sudah ngerasa aku buruk gitu ya. Sekarang tuh banyak orang lelah sebab ingin menyenangkan banyak hati. Ya kan? Pengen menyenangkan hati Nurul Jadid semisal, ya nggak bisa kan? Pengen menyenangkan hati semua. Jadi banyak orang itu tidak siap dengan ketika ada seseorang atau yang tidak sepakat, itu dia nggak sepakat, nggak siap dengan kondisi itu. Ini poin kedua yang membuat seseorang akhirnya merasa tidak berharga, dan efek ketika seseorang merasa tidak berharga itu panjang efeknya. Poin yang ketiga adalah rasa aman. Rasa aman tuh secure. Banyak orang merasa tidak aman di dalam hidupnya sendiri. Rasa aman itu yang dimaksud adalah perasaan cukup, merasa dirinya cukup dengan apa yang sudah Allah titipkan kepada dirinya sendiri. Merasa bahwa dirinya bisa menikmati kehidupan dirinya, itu rasa aman. Dan kenapa banyak orang kurang bisa trust atau minim punya rasa aman? Karena tadi rutenya seperti ini, kawan-kawan. Alur luka batin itu dari begini. Luka batin itu pertama muncul dari dalam rahim. Jadi kondisi emosi seorang ibu itu akan ditransfer penuh atau dibaca penuh oleh sang anak di janin. Jadi semisal waktu kita hamil, kita kesel banget sama suami semisal. Maka rasa kesel kepada suami itu ditransfer oleh anak di dalam janin. Nggak sedikit saya punya klien yang punya ganjelan hati ke ayahnya, padahal dia tidak punya memori buruk tentang ayahnya. Ternyata ganjalan itu muncul dari rasa marah ibunya ketika hamil dirinya. Oke. Oh, jadi begitu gitu ya. Jadi kenapa penting untuk kita saat hamil itu benar-benar mengelola emosi dengan baik. Karena di saat kita menangis, bayi di dalam kandungan itu ada bukti penelitian ilmiahnya, dia juga ikut nangis, kawan-kawan. Di saat kita hamil marah-marah, bayinya juga ikutan marah. Maka kalau posisi hamil kita itu sering ngereok, sering tantrum, anak kita lahir pun mudah tantrum. Begitu dia lahir, nah gitu ya, urutannya dari situ. Begitu dia lahir, terus kemudian ibunya masih baby blues, perubahan hormonal pasca melahirkan, dan ibunya ngerasa nggak nyaman dengan anak yang rewel mungkin, dengan anak dia merasa kesulitan memahami anak nih maunya apa sih, dikasih susu masih nangis, menggerutu, ibunya menggerutu bilang kayak gini, apa sih ini, gitu doang. Anak yang baru lahir ini dia akhirnya tidak percaya kepada lingkungan. Jadi bermulanya itu dari situ awalnya. Seseorang kenapa dia tidak secure, merasa tidak aman, karena ketika bayi baru lahir, orang yang dia akan pupuk rasa amannya itu pertama adalah ibunya. Begitu ibunya gampang marah, ibunya menolak kehadiran anak ini, maka yang terjadi adalah anak ini merasa dia tidak aman. Maka dia akan semakin rewel, semakin rewel, semakin rewel, dan kemudian jika dilanjutkan muncul perilaku-perilaku yang orang bilang perilaku-perilaku penyimpangan. Jadi kalau ngelihat anak yang kayak apa ya,
sering ngusilin orang gitu ya. Terus ngelihat anak kecil, semisal usia 3 tahun tapi sering ngusilin orang, dia dominan ke orang, dia teriaknya kenceng, dia berani mukul orang, itu adalah bentuk bahwa ada kondisi harga diri yang terluka pada anak tersebut. Oke, sampai di sini lanjut terus tuh, dia sudah mulai punya self image, gambaran diri bahwa saya itu nakal, saya tidak dicintai, saya itu tidak beruntung, saya itu tidak ada yang sayang. Begitu perasaan-perasaan itu berakumulasi, dia akan berpotensi membuli orang lain. Jadi urutannya begitu, kawan-kawan. Kita lanjut di next slide. Oke. Semua luka bermula dari rumah, dan support system terbaik itu juga datangnya dari rumah. Siapa yang dimaksud rumah? Yang dimaksud rumah itu adalah orang tua, pasangan, dan anak. Ujian yang sering bikin tumbang itu adalah ujian yang datangnya dari rumah, benar? Biasanya kalau saya ngisi kelas itu ada sesi rilis, tapi kayaknya ini nggak kondusif untuk kita nangis-nangis kayaknya ya. Biasanya tuh pasti ada sesi di mana kita ngerilis membuang sedikit beban-beban selama ini, rasa-rasa merasa dengan emosi-emosi negatif selama ini. Tapi kayaknya sih hawanya entah cocok atau enggak nih untuk hari ini dilakukan. Cocok? Memangnya bawa tisu emak-emak ini? Oh, jilbab. Oke, mungkin nanti sambil lalu aja ya. Luka terdalam itu datangnya dari rumah. Dan faktanya banyak orang dewasa yang masih punya luka pengasuhan. Luka pengasuhan itu adalah kondisi di mana kita punya kenangan buruk, yang kenangan buruk itu tidak ditabayunkan, tidak diklarifikasi, tidak mendapat penjelasan ketika kita sudah dewasa. Bener? Jadi semisal nggak sedikit seseorang yang merasa bahwa oh orang tua saya lebih sayang kakak, lebih sayang adik, oh orang tua saya begini begitu, dan gak sedikit anak yang merasa dia gagal menjadi anak yang terbaik untuk orang tuanya. Karena pada dasarnya sebenarnya setiap anak itu ingin memberikan yang terbaik untuk orang tua. Tapi kadang gak sedikit juga seorang anak tuh punya perasaan bahwa saya belum bisa membanggakan orang tua saya. Sehingga belum lagi fenomena-fenomena ketika seorang anak lahir besar di lingkungan di mana kedua orang tuanya sering bertengkar. Semisal bertengkar soal uang, bertengkar soal apapun, atau ada satu yang mendominasi satunya. Semisal si ayah mendominasi ibunya, ada kekerasan verbal, kekerasan fisik di situ, dan itu menjadi luka, menjadi gambaran yang rasa sakit untuk seorang anak. Karena Bapak Ibu, sebenarnya hadiah terbaik untuk seorang anak itu bukan mainan yang mahal, benar? Hadiah yang terbaik itu adalah melihat orang tuanya saling mencintai, saling menyayangi. Tapi kadang lingkungan atau kondisi, karena memang zaman dulu ya tidak ada kelas-kelas parenting, kadang kita dibesarkan dengan kondisi yang seada-adanya. Artinya ya kalau orang tua mau bertengkar ya tengkar di depan anak gitu. Kalau orang tua marah ya marah di depan anak. Belum terampil mengelola emosi, bagaimana sih semestinya tengkar, bagaimana sih semestinya mengelola marah. Dan itu menjadi rekaman-rekaman yang tidak baik di dalam diri seseorang. Sehingga tanpa sadar rekaman-rekaman itu menjadi refleks-refleks yang juga tidak baik di dalam diri seseorang. Oke, boleh di next slide. Luka terdalam itu datangnya dari rumah, termasuk lukanya anak-anak kita itu bukan dari teman-temannya sebenarnya. Bermula pertama itu datangnya juga dari rumah. Ketika dia punya luka disebabkan kondisi orang tuanya, dia merasa dirinya tidak cukup disayang, dia merasa tidak punya banyak waktu untuk ngobrol sama orang tuanya.
Dan akhirnya terjadilah siklus seperti ini. Ini ada 3 siklus, ya, ada 3 gambar. Gambar sebelah kiri ini adalah posisi saat kita menjadi anak. Setiap seseorang yang terlahir, dia punya rekaman memori. Kalau bahasa psikologinya, kita itu punya memory bank, punya bank memori, di mana apapun yang kita indra, yang kita lihat, kita rasakan, kita dengar, itu akan masuk ke dalam memori-memori kita, bank memori kita, tanpa no filter needed, nggak pakai difilter. Dan ketika seseorang, anak nih bertumbuh, dia melihat banyak hal di dalam hidupnya, itu masuk ke bank memori dia. Masuk ke bank memori dia, begitu yang dia lihat semisal pertengkaran, yang dia dengar semisal ucapan-ucapan kasar, itu masuk ke semua hal itu ke dalam memori dia. Dan posisi dia ketika menjadi anak, dia masih senior, dia masih tidak bisa melakukan apapun, hanya bisa mengamati, hanya bisa melihat, hanya bisa merasakan. Gitu ya. Begitu posisi dia di kedua, dia menjadi seorang orang tua, maka apa-apa yang dia dengarkan waktu kecil itu akan playing, akan menjadi refleks. Dia akan seolah-olah berputar kembali rekaman-rekaman yang dia dapatkan dari kecil. Dan ketika seorang anak waktu kecil sering dibanding-bandingkan, maka ketika dia menjadi orang tua, dia mudah membanding-bandingkan. Ketika seorang anak waktu kecil sering dipukul, maka ketika dia menjadi orang tua, refleksnya adalah mukul. Begitu dia marah, begitu dia kesel, refleksnya langsung tas, mukul. Dan saya yakin kalau kita nih emak-emak mukul anak, itu nggak ada yang niat mukul, bener nggak? Ada nggak teman-teman nih yang kalau lagi kesel langsung udah niat dulu bismillah nawaitu mukul gitu, ada nggak? Nggak ada, apalagi milih kira-kira pantat mana yang paling empuk, nggak ada. Tapi ketika kita sudah capek, kita lagi marah, kita lagi ngerasa kondisi tidak kondusif, maka refleks-refleks itu yang akan keluar. Refleks-refleks ini bermuncul dari rekaman-rekaman yang diterima di masa sebelumnya. Gitu ya. Jadi ketika seseorang anak dibiasakan untuk mendengarkan perkataan-perkataan tidak baik, semisal memaki, maka refleks yang keluar dari dirinya juga makian-makian. Maka seseorang yang ketika dia tidak pernah mendengarkan makian berupa kebun binatang, dia tidak akan bisa memaki orang lain dengan istilah kebun binatang. Orang itu akan mengeluarkan apa yang masuk ke dalam dirinya. Orang itu ibaratkan sebuah botol. Kalau di dalamnya air putih, dia akan menuangkan air putih. Kalau di dalamnya kopi, dia ngeluarin kopi. Begitupun seseorang. Ketika dirinya punya banyak luka batin, maka yang dia keluarkan juga melukai orang lain. Jadi posisi pertama itu seseorang menjadi korban. Tapi posisi kedua dia menjadi pelaku. Dan ini juga yang terjadi kepada kasus-kasus bullying. Pelaku-pelaku bullying itu mulanya adalah korban bullying. Korban bullying di mana? Banyak, bisa di sekolah, bisa juga korban bullying di dalam rumahnya. Artinya adalah dia sebenarnya sudah berpotensi untuk menjadi pelaku bullying karena dia korban bullying di dalam rumahnya. Jadi kalau dia sering dipukul sama ibunya, dia punya hasrat mukul juga ketika marah. Ketika saat ibunya marah mukul, ketika bapaknya marah mukul, maka ketika dia marah dia juga akan mukul orang lain. Ini yang dikatakan pelaku itu bermula semuanya dari korban. Kita lihat nih di sebuah semisal kampus, kalau di Unuja insya Allah nggak ada. Kampus yang dimana ketika orientasi mahasiswa baru ada kasus pelonco ya atau bullying. Begitu junior ini, mahasiswa baru ini jadi senior, apa yang dia lakukan? Dia akan membuli siapa? Adiknya lagi, adik kelasnya. Dan ini menjadi sebuah lingkaran. Jadi pelaku itu akan membuli lagi di bawahnya, korban yang di bawahnya dia juga akan melakukan lagi ke bawahnya, terus seperti itu.
Pertanyaannya, bagaimana cara memutus ini? Jadi seseorang itu akan bisa memberikan refleks di mana dengan apa yang dia masuk gitu ya. Jadi orang-orang yang refleksnya mukul itu adalah korban dulunya sering dipukul. Gampangnya udah kayak gitu. Orang-orang yang refleksnya mencaci maki, dia seringkali dicaci maki. Orang-orang yang refleksnya itu kasar pada orang lain, dia kasar juga. Bahkan ada sebuah penelitian psikologi yang mengatakan bahwa pelaku terorisme, pelaku kekerasan itu adalah korban kekerasan di dalam rumah tangga. Jadi mulas pertamanya dari mana? Dari rumah tangga, dari ayah dan ibu. Faktanya Bapak Ibu, banyak nggak kita sebagai orang tua kadang membuli anak sendiri? Bener nggak? Gimana contoh bully orang tua ke anak? Masa gitu aja nggak bisa? Coba lihat adikmu, coba lihat kakakmu. Masa kemarin udah diajarin nggak bisa-bisa? Bully nggak tuh? Bully. Belum lagi kadang ada kekerasan-kekerasan verbal, ucapan-ucapan yang menyakitkan atau kekerasan-kekerasan fisik, nyubit. Kalau nyubit itu bahasanya gerakan bawah tanah gitu ya. Nggak kelihatan orang lain, kalau mukul kan kelihatan. Kalau nyubit kan nggak, kadang anak di sebelah, tapi tangan kita langsung masuk ke dalam, anak tiba-tiba nangis. Gemes gitu, terus bilang, "Loh kenapa dak nangis?" Gitu kan kadang anak, apalagi kalau punya anak balita 5 tahun ke bawah, itu kan masih fase eksplorasi. Menurut kita semisal kok anak ini bandel, lalu kita melakukan gerakan-gerakan bawah tanah, yaitu nyubit. Akhirnya ketika seorang anak seperti itu kondisinya, maka ketika dia marah, ketika dia kecewa, dia akan berpotensi melakukan hal serupa. Jadi dia juga berpotensi untuk nyubit orang lain, dia berpotensi untuk juga menunjukkan superior dia kepada orang lain. Ini bibit terjadinya bullying. Jadi semua bullying itu bermulanya biasanya dari kondisi rumah tangga yang tidak harmonis. Tidak harmonis itu gimana maksudnya Bun? Ya seorang anak emang sudah jadi korban bullying dari dalam rumahnya. Kemudian dia masuk pesantren semisal, atau dia masuk pesantren atau sekolah dan dia jadi bullying, jadi korban bullying lagi oleh sekitarnya, dan dia berpotensi melakukan bullying kepada orang lain. Oke, boleh di next slide. Efeknya Bapak Ibu, ketika kondisi mata rantai ini tidak diselesaikan, tidak diputus, maka berpotensi kita mengulang kembali. Artinya anak-anak kita bisa melakukan pola-pola yang serupa di kemudian hari. Ini ya, bullying itu apa sih? Apakah kalau nggak sengaja kena senggol masuk bullying? Enggak ya, tapi kadang anak-anak sekarang itu seringkali berpikir seperti itu. Kalau nggak sengaja disenggol langsung aku dibully, padahal bullying itu tidak seperti itu. Bullying itu adalah perilaku intimidasi, mengintimidasi, yang diharapkan dari mengintimidasi itu adalah menyakiti seseorang atau kelompok, dan dia menyakitinya lewat verbal, fisik, psikologis, agar korbannya menjadi tertekan, trauma, dan tidak berdaya. Jadi lingkarannya case bullying itu seperti itu. Dia itu mengintimidasi agar yang diintimidasi itu jadi merasa tidak berdaya, merasa tersakiti, dan dia merasa puas atas itu. Dan ingat, orang-orang yang cenderung menyakiti orang lain, dalam artian lisannya kalau ngomong pedes kayak semisal orang makan mie level 10 semisal, itu adalah menunjukkan bahwa beliau punya kondisi batin yang juga sedang terluka. Jadi kawan-kawan, kalau ketemu orang, terus kok orang ini nyinyir gitu ya semisal, atau kok sikapnya kayak arogan, Anda jangan tambah jauhin orang-orang tersebut. Itu adalah kode bahwa dirinya punya banyak luka batin. Jadi kalau Anda punya, misal punya circle ya, circle atau keluarga yang kalau ngomong tuh nyinyir banget, kayak pedes banget.
Nggak usah malah kok ada orang kayak gitu, enggak. Itu sebenarnya adalah kode dari dalam batin beliau bahwa beliau banyak luka nih dan beliau butuh bantuan untuk dirilis. Tuh, ajakin aja ke kelas-kelas healing terdekat. Gitu ya. Nah, ini yang terjadi. Jadi ketika seseorang anak punya harga dirinya dia terluka, termasuk kita orang tua harga diri kita terluka, maka kita punya potensi mengintimidasi orang lain. Contoh kalau dalam kasus rumah tangga seperti ini, semisal seorang istri merasa tidak secure dengan suaminya, sering ada konflik dengan suaminya, maka dia kemungkinan besar mengintimidasi anaknya. Karena dia ingin membuang rasa sakitnya, membuang rasa marah. Semisal nggak mungkin naik ke atas, akhirnya turun ke bawah. Semisal seseorang punya ganjilan hati sama orang tuanya, kan nggak mungkin marah-marah sama orang tuanya, dia marahnya sama anaknya. Jadi banyak kondisinya saat ini anak-anak yang menjadi tempat sampah dari kondisi batin orang tuanya. Padahal kadang anak nggak tahu apa-apa, benar? Kadang dia bingung, kadang masa cuman lari-lari dimarahin, ya nggak? Anak lari-lari dibilang ini nakal makanya, padahal sebenarnya itu hanya luapan kekecewaan kita sendiri karena kita ada konflik lain. Makanya coba perhatikan, apalagi buat ibu-ibu yang hari ini didominasi ya, pesertanya mendominasi, sadar nggak bahwa perempuan itu seringkali tidak objektif. Kalau Anda lagi tenang, ibu-ibu lagi tenang, enak nggak seisi rumah? Ngelihat cucian numpuk enak nggak? Ngelihat gelas-gelas yang belum dicuci enak nggak? Enak. Ngelihat anak lari-lari enak nggak? Tapi kalau Anda lagi senewen, lagi capek, terus kemudian lagi banyak pikiran, baru berantem sama suami, ngelihat cucian yang awalnya enak, jadi kalau Anda nyapu kaki Anda terbentur meja atau kursi, yang disalahin siapa? Kursinya, mejanya. Kalau kita lagi nggak baik-baik saja, kita ngapain, yang salah rasanya orang lain. Sehingga itu yang membuat anak akhirnya bingung. Sebenarnya mamaku ini marah kenapa sih? Maka coba buat ibu-ibu nih, kalau Anda marah terus Anda tanya sama anak Anda, ngerti nggak nak mama tadi marah kenapa? Paling anak juga bingung. Dia akan ngerasa bahwa bingung juga, kenapa kalau mama lagi tenang dia lari-lari nggak dimarahin, tapi kalau mama lagi senewen dia cuma lari-lari dimarahin, bener? Bisa nggak tenang? Jadi anak tuh harus tenang. Terus anak tuh bingung kenapa ini. Nah itu karena kita kurang keterampilannya kita mengelola emosi kita. Nah salah satunya akhirnya tanpa sadar kita sebagai orang tua melakukan bullying kepada anak. Begitu anak menjadi korban bullying dari orang tuanya atau dari pendidik, maka dia berpotensi membuli orang lain. Oke, kita next. Ini ya jenis-jenis bullying. Diklik saja, ada beberapa, silakan diklik. Yang pertama kontak fisik langsung, diklik lagi. Ya. Kontak fisik langsung, jadi bullying yang banyak itu semisal langsung mukul, langsung menjambak, langsung menyakiti orang lain secara fisik ya. Yang kedua kontak verbal langsung, mencaci orang secara terang-terangan, itu bagian dari jenis bullying. Atau non verbal langsung itu nggak ngomong tapi nunjukin dari wajah, semisal senyumnya sinis, terus berpaling, nah itu non-verbal langsung. Atau ada juga non-verbal tidak langsung, kesannya tidak membuli, tapi dia mengintimidasi, mengajak temannya untuk menjauhi orang tersebut. Ini juga termasuk bullying. Dia menjadi kompor, dia bilang, udah, gak usah ditemenin itu. Banyak nggak anak didik kita yang kadang seperti ini? Dia ngegeng, akhirnya anak yang dituju merasa dia tidak diterima di kamar, dia merasa tidak punya teman di kelas, akhirnya dia mulai merasa semakin tidak secure, tidak aman, tidak diterima dan ditolak.
Dan kalau kawan-kawan punya anak remaja, termasuk anak didik remaja, yang paling sulit buat remaja itu adalah fase remaja itu menjadikan teman-temannya sebagai tolak ukur. Jadi kenapa remaja itu mudah banget keikut sama pergaulan teman-temannya, karena yang menjadi role model, identitas seorang remaja itu adalah teman-temannya. Dia berubah sudah ya. Kalau waktu kecil dia masih orang tuanya. Begitu remaja, orang tua itu akan mulai tergeser. Yang menjadi prioritas seorang anak remaja itu adalah teman-temannya. Makanya kenapa ketika teman-temannya berjilbab model begini, semuanya ikut, itu yang terjadi. Ketika teman-temannya ngomong kata-kata tidak pantas, dia sebenarnya nggak pengen ngomong gitu, tapi karena dia takut tidak punya teman, dia takut tidak diterima oleh sebuah geng, maka dia juga melontarkan ucapan yang sama. Ini sebabnya remaja itu kita benerin satu remaja itu bisa membawa perubahan banyak bagi remaja yang lain. Dan remaja ini ya, kalau bahasa kita itu pemuda-pemudi ini kan penggerak sebenarnya. Jadi fase-fase masa keemasan yang mana otak itu lagi bagus-bagusnya. Makanya sadari bahwa kita sebenarnya saat ini generasi muslim kita, generasi pemuda kita itu dijajah lewat sosmed itu. Jadi remaja-remaja kita tuh dipaparkan dengan hal-hal yang meninabobokkan otaknya. Yang membuat kalau bilang ya tren-tren yang mereka ikuti tapi mereka nggak paham apa tren itu. Salah satu banyak yang saat ini terjadi adalah tren barcode. Bapak Ibu tahu tren barcode? Nyilet-nyiletin tangan, karena itu tren dari Korea, nyilet-nyiletin tangan, tapi dia tidak punya maksud apapun. Itu banyak anak-anak melakukan itu. Kadang kalau nggak boleh pakai silet, dia pakai pacar, henna, bikin seolah-olah ada barcode di tangannya. Kalau saya kadang tanya, ini fungsinya apa nak? Nggak ada bun, ikut-ikutan aja. Jadi sekarang perilaku kadang menyakiti, mereka ikut-ikutan. Perilaku menyakiti, mencekik lehernya sendiri, terus kemudian kalau dia pusing atau dia stres, dia mengeluarkan darah, itu ikut-ikut. Mula-mulanya dari situ. Karena memang fase remaja itu fase yang dimana kita tuh mesti banyak menjadi kawan dan berteman sama mereka. Karena ada dua prinsip di fase ini yang nggak bisa kita tentang, Bapak Ibu. Fase remaja ini dimulai dari kapan? Dimulai dari usia, kalau sekarang semakin maju, pra-adolescent ya, di usia dari SD kelas 6 sampai mahasiswi semester 1 semester 2, itu fase-fase remaja. Jadi meskipun ada pra-remaja, ada remaja awal, remaja tengah, remaja akhir, tapi prinsipnya sama. Siapa yang membuatnya menangis adalah lawan, siapa yang membuatnya nyaman tersenyum adalah kawan. Itu fase remaja. Jadi kalau kita keras membuat dia menangis, itu adalah lawan. Apapun nasihat kita, dia tolak. Tapi kalau kita nyaman menjadi pendengar buat mereka, itu adalah kawan. Meskipun ternyata yang dimasukkan adalah hal-hal tidak baik, dia tidak akan menolak itu. Yang penting dia diterima. Kenapa seperti ini? Dan ini jadi PR banget buat kita, para khodimah di pesantren, para khodimah di lembaga pendidikan. Ini PR banget. Karena banyak anak-anak remaja kita kehilangan figur orang tua yang tenang, yang mengelola emosi dengan baik, yang damai. Coba, semoga di ruangan ini nggak ada ya. Ada nggak? Sering nggak kita ngelihat? Tidak ada. Sering nggak kita melihat ada banyak remaja yang suka drakor? Di ruangan ini ada nggak? Ibu-ibu di sini ada nggak yang suka nonton drakor? Iya, bagaimana anak-anaknya mau nggak mau suka drakor kalau kita orang tuanya suka? Sadar nggak bahaya drakor itu apa? Nggak tahu. Yang penting sweet gitu ya.
Oke, kita bahas dulu. Kenapa banyak remaja Indonesia yang suka drakor? Ternyata penelitian menunjukkan bahwa para penggemar drama Korea itu adalah anak-anak yang kehilangan figur kasih sayang di dalam rumah. Sehingga ketika dia melihat film drakor itu, dia memimpikan suasana kasih sayang. Karena rata-rata film-film drakor itu gimana? Kasih sayang kan? Romantis. Bener? Dan itu ternyata yang diharapkan. Jadi kalau di Indonesia nih kita menjadi keluarga yang hangat, insya Allah nggak perlu anak-anak mencari pelarian untuk berimajinasi dengan film-film drakor. Pada faktanya di Korea sendiri tidak seromantis itu. Saya ada beberapa peserta klien dari Korea, itu kita sering sharing. Di sana tidak seperti yang di drama Korea itu. Kenapa di sana bikin drakor itu juga bagian dari imajinasi mereka tentang mimpi sebuah keluarga. Di sana itu individualnya tinggi. Di sana itu tingkat tekanan stresornya tinggi. Di sana itu kalau bahasa kita tuh nafsi-nafsi. Di sana tuh seperti itu kehidupannya. Tingkat stresornya tinggi, merasa orang ini, makanya kenapa banyak praktek LGBT dari sana. Itu menunjukkan bahwa banyak trauma-trauma dalam sebuah pernikahan, dalam sebuah hubungan. Jadi LGBT, pecinta sesama jenis itu ada juga menunjukkan ada indikator luka batin yang cukup dalam. Gitu. Jadi mulai hari ini tobat ya nonton drakor. Dan ada maksud misi besar yang justru bahaya. Ada istilahnya drag queen. Drag queen itu di drakor itu pecinta sesama. Mereka kalau anak remaja itu banyak yang tahu anime itu punya bahasa-bahasa sendiri. Dan di situ ternyata mendukung percintaan sesama jenis. Ini sering saya sampaikan nih kalau ngisi parenting, ngisi kesehatan mental di orang tua. Banyak hati-hati kalau putra-putri Anda punya aplikasi Telegram, cek. Sekarang banyak aplikasi di T tadi, itu menawarkan solusi buat anak-anak yang kehilangan rumah secara batin. Jadi saya banyak menghandle anak-anak yang LGBT, itu mulanya dari mana nak? Itu saya pelajari, ternyata mulanya dari aplikasi T. Jadi ketika dia merasa di rumah dia tidak disayang orang tuanya, dia masuk ke aplikasi itu. Di sana dia ada sebuah platform gitu ya, ada sebuah grup. Di sana menawarkan sebuah keluarga. Jadi semisal si A, dia merasa dia tidak punya figur ayah yang baik. Dia nulis di situ, saya butuh ayah. Nanti banyak yang menawarkan diri. Begitu menawarkan diri, kemudian terjadilah chat yang intens. Dan ternyata mereka sesama. Karena memang fitrahnya perempuan pasti lebih paham sesama perempuan. Komunikasi yang nyaman itu kan sebenarnya sesama, bener? Ya enggak? Otaknya nih, sebentar ya, kalau ngomong tentang otak. Kalau otak laki-laki itu bersaing. Jadi kalau laki-laki ketemu laki-laki, ya itu langsung bisa main bola apa tuh, kayak gitu. Tapi kalau otak perempuan itu otaknya berkumpul. Maka kenapa kalau kita melihat di sekolah, anak laki-laki dan anak perempuan cara menerima kedatangan murid baru itu berbeda. Kalau anak perempuan, ada murid baru perempuan, dia datang berkumpul, lalu bilang main bareng yuk, gitu kan. Kalau anak laki-laki, ada anak murid baru laki-laki, dia akan ngelihat, memperhatikan dia bawa apa. Kenapa? Karena otak laki-laki otak bersaing. Tapi otak perempuan otak berkumpul. Nah, di case yang tadi itu karena ternyata sesama perempuan, jadi seolah-olah saling mengerti. Ternyata salinglah mulai nyaman, trust, percaya, dan berlanjut ke hubungan yang naudzubillah min syarri dzalik. Jadi hati-hati. Jangan aman kalau anak kita punya gawai, punya gadget lalu bilang alhamdulillah bun, anak saya di rumah aja nggak kemana-mana. Ngapain HP-an? Itu ya.
Bermula semuanya dari mana? Dari kondisi seseorang yang punya luka batin atau terluka. Itu ya. Dan akhirnya ini ada juga cyberbullying, netizen yang jempolnya kadang julid. Ya, yang ini banyak banget dialami oleh public figure gitu ya. Apa julid pakai akun-akun fake gitu ya, cyberbullying. Ada juga sexual bullying. Sexual bullying itu ya bullying terhadap pelecehan seksual bahasanya. Dan bahayanya seseorang yang sudah pernah mendapatkan pelecehan seksual, dia berpotensi menjadi pelaku pelecehan seksual. Case perselingkuhan, rata-rata pelaku perselingkuhan dulunya adalah korban pelecehan seksual. Serem kan? Ya, ternyata tidak sesederhana itu. Jadi ternyata efek dari kita mengasuh saat kecil itu imbasnya besar, imbasnya panjang. Termasuk ketika kita sebagai orang tua juga belum beres luka batin kita. Efeknya itu panjang, kawan-kawan. Oke, boleh di next slide. Ini jenis-jenis bullying. Diklik karakteristik pelaku bullying. Perilaku bullying itu cenderung dengan perilaku agresif. Ya, karakteristiknya penderitaan, dia suka membuat orang lain menderita, dan dia melakukan destroy, perusakan, merusak mental, merusak barang, itu perilaku bullying. Dia agresif. Agresif itu menyerang, dan agresi, sifat agresi ini adalah indikator bahwa seseorang punya luka batin. Meskipun agresi antara laki-laki dan perempuan tidak sama. Kalau perempuan dia seringkali agresif itu menyerang ya. Perilaku agresifnya itu adalah menyerang dirinya sendiri. Anak perempuan kalau mengalami stres dia cenderung melukai dirinya sendiri. Membenturkan kepala ke tembok. Ini ya tadi pakai scan barcode, ngelukain tangannya. Terus kemudian dia minum minuman yang bisa menyakiti dirinya, itu anak perempuan. Kalau anak laki-laki, agresinya dia menyerang orang lain, mukul orang lain, menghajar orang lain. Itu menunjukkan bahwa dirinya merasa gagal, dirinya merasa tidak berharga, sehingga dia melakukan begitu agresi ya, perilaku agresi kepada orang lain. Maka case bunuh diri itu banyak dialami perempuan, tapi case membunuh banyak dilakukan oleh laki-laki. Gitu. Jadi kalau perempuan, rata-rata kalau di lingkungan perempuan, bullyingnya itu apa? Bullyingnya itu memperlihatkan dominannya dia itu biasanya dengan ngomong verbal. Tapi kalau laki-laki, santri laki-laki semisal berpotensi banget untuk melakukan kekerasan secara fisik sampai patah, sampai tulang patah, dan gak sedikit juga yang kadang berakhir meninggal. Serem ya. Dan berulang ya, jadi dikatakan karakteristik pelaku bullying itu berulang. Dia nggak cuma sekali. Kalau kesenggol satu kali itu mungkin nggak sengaja. Tapi kalau kesenggol setiap waktu itu berarti membuli. Jadi kan ada orang kadang kesenggol langsung, oh kok ini, itu nggak sengaja. Itu mungkin nggak sengaja. Tapi kalau kesenggolnya sering, setiap lewat disenggol keras, nah itu berarti termasuk bullying, ada hasrat ingin menyakiti orang lain. Oke, dan seseorang yang punya keinginan menyakiti orang lain, dia sebenarnya sedang apa? Terluka. Oke, di next slide. Boleh di next. Jadi makanya kita mesti mengobati dulu lukanya orang yang membuli ini. Karena ketika lukanya sudah pulih, maka hasrat untuk membuli orang lain, menyakiti orang lain itu lebih rendah. Boleh di next lagi. Penyebab bullying, korban sama dengan pelaku. Boleh di next. Yes. Ini diklik dampak bullying. Dampak bullying banyak, luka fisik, ya, memar dan lain sebagainya, gangguan cemas. Orang yang sudah pernah dibully, dia akan lebih kena anxiety disorder, gangguan cemas, ketakutan.
Dia khawatir nanti gimana kalau ketemu lagi, nanti gimana kalau dibeginiin gitu ya. Dan ini tidak bisa dianggap remeh. Terus kemudian depresi, rendah diri, merasa dirinya tidak berdaya, tidak berharga, dan punya traumatik. Ini efek-efek yang muncul seseorang saat menjadi korban bullying. Dan ini tidak bisa disepelekan Bapak Ibu. Anak-anak yang sudah pernah jadi korban bullying itu mesti ada trik yang dilakukan agar dia kembali punya kepercayaan diri, dia juga bisa melakukan perlindungan pada dirinya. Dan rata-rata orang yang menjadi korban bullying itu sebenarnya orang yang juga punya luka batin di dalam pengasuhannya. Makanya kenapa dia tidak bisa menolak, kenapa dia tidak bisa membela dirinya, karena dia sudah terbiasa didominasi di dalam rumah. Jadi orang anak-anak yang kalau kita bilang ya Allah saya seneng banget lihat anak saya nurut, disuruh ke kanan langsung ke kanan, itu bahaya. Hati-hati, apalagi kalau kita punya anak laki-laki, dia calon imam. Tapi kalau semuanya terserah mama, itu maka akan kita mencetak anak laki-laki yang semuanya terserah orang tua, nanti kayak gitu, kasihan. Itu Bapak Ibu boleh di next slide lagi. Ini ya ciri-ciri korban bullying. Nah ini banyak korban bullying yang seringkali tidak mau speak up, tidak mau ngomong, bener nggak? Tiba-tiba kalau di pesantren tuh tiba-tiba izin pulang lalu tak kembali lagi. Atau tiba-tiba boyong tanpa alasan. Atau tiba-tiba telepon orang tuanya nangis-nangis bilang pokoknya aku mau pulang sekarang, pokoknya aku mau pulang. Itu banyak yang kadang nggak berani speak up. Kenapa? Karena dia takut. Kalau dia ngomong, dia menyampaikan ke pihak yang berwenang, maka dia akan takut imbasnya semakin dibully. Itu ketakutan korban bullying. Maka ketika nih seseorang nih, misal ada A dibully, kalau dia ngomong ke pengurus, dia takut diusut dan efeknya pembuli ini lebih keras lagi, lebih kasar lagi membuli dia. Maka seringkali korban bullying itu berpikirnya dia potong kompas, dia pergi saja. Dan ingat Bapak Ibu, ketika seseorang sudah menjadi korban bullying, maka biasanya di instansi manapun, dia pindah pesantren manapun, dia pindah sekolah manapun, dia berpotensi kembali menjadi korban lagi. Jadi saya ada sebuah case, seorang klien yang putranya itu sampai 7 kali pindah sekolah. Dan ketujuh-tujuhnya anaknya jadi korban bullying. Kenapa? Karena dia sudah trauma. Dan begitu dia sudah trauma, dia tidak berdaya dan itu memudahkan orang-orang yang punya luka batin mendominasi, mengintimidasi anak ini. Jadi ini seperti sebuah rantai, sebuah lingkaran yang kita harus putus tuh gitu. Ciri-cirinya seperti ini, perubahan sikap. Kadang dia nggak ngomong tapi dia berubah sikapnya. Tiba-tiba nggak mau sekolah, mogok sekolah, tiba-tiba murung, terus seperti sendu, nggak semangat, kayak ketakutan. Itu kita mesti aware, mesti sadarin dulu. Gangguan tidur, anak-anak yang korban bullying, terus kemudian dia punya luka batin, biasanya insomnia. Dan ini bisa terlihat dari anak kecil. Kalau anak balita, gangguan tidur, tidurnya sering ngigau ya, ngigau, ketakutan, itu biasanya dia ada beban di batin anak. Terus selanjutnya menarik diri, dia sering mojok sendiri, nggak mau ngumpul, itu adalah ciri-ciri bahwa anak ini ada sesuatu nih. Nah kita sebagai orang tua, sebagai pendidik mesti aware. Kalau ngajar ada satu anak yang diem murung, itu mesti kita datangin nih, anak ini kenapa? Apakah dia korban bullying atau apa nih, anak ini sedang kenapa? Terus selanjutnya menghindari pembicaraan tentang teman. Ya, jadi menghindari pembicaraan tentang teman. Jadi kalau ngomong teman dia menghindar. Enggak, aku enggak kenapa-kenapa kayak gitu. Selanjutnya hilang. Terus selanjutnya krisis percaya diri, jadi enggak pede, jadi merasa enggak mampu, prestasi menurun, luka fisik seperti memar dan lain-lain. Dan kadang banyak anak-anak itu yang berbohong, tidak mau terus terang apa yang dia rasakan, bener?
tiba-tiba mogok sekolah, tiba-tiba kalau ngelihat ada luka, enggak aku tadi cuma jatuh, padahal dia menyembunyikan. Kadang kasus-kasus bullying ini terkuak ketika sudah parah. Kenapa? Karena ketidakpekaan kita dengan poin-poin ini. Gitu. Jadi padahal seseorang itu kalau dia diintimidasi, dia dibully, dia pasti kelihatan tuh. Ada nggak di sekitar Bapak Ibu atau anak didik atau anak asuhnya atau anak kita sendiri yang punya ciri-ciri seperti ini? Ada apa banyak? Ada ya, pasti ada yang kayak tiba-tiba awalnya ceria, jadi nggak ceria, prestasinya jadi drop. Nah itu bukan kita marahin, tapi kita dekati. Oke, di next slide. Penanganannya kasus bullying, yang pertama orang tua yang peka. Orang tua kalau nggak peka, begitu anaknya udah parah jadi korban baru sadar. Banyak yang kondisinya kadang seperti itu. Orang tua yang peka ini orang tua yang memahami atau peka dengan perubahan-perubahan yang ada di dalam diri anak. Jadi kalau dia udah kelihatan ada something, maka lakukan deteksi dini gitu ya. Terus selanjutnya bonding yang baik. Ketika seorang anak punya ikatan batin yang baik, emosi yang baik dengan orang tua, dia akan lebih mudah cerita. Bagaimana anak akan bercerita dengan kita kalau seringkali kadang feedback atau respon kita saat anak bercerita itu nggak enak. Sering nggak kadang kita gitu, anak baru ngomong gini, "Mah, adik mau cerita ya mah." "Ya, cerita apa?" "Adik loh, tadi sebenarnya nggak sekolah." Semisal. Kira-kira Anda mendengarnya langsung naik darah nggak? Langsung bilang, ternyata panjang. Pertanyaannya, kira-kira anak ini jadi mau cerita lagi nggak ke kita? Takut. Dia akan nutupin, yang penting seolah-olah terlihat baik-baik saja di hadapan orang tua. Jadi gimana? Kalau ada cerita yang mengejutkan, tenang, tarik nafas, hembuskan lalu bilang, lanjut. Gitu, biar dia bilang, oh mama aman, lanjut dia cerita. Dan kita akhirnya bisa mengorek informasi-informasi yang memang kita butuhkan. Tapi kalau anak hanya menampilkan yang baik-baik saja di hadapan kita, terpuruk dia, kondisi buruk dia pasti cerita ke orang lain. Mending mana kita tahu baik buruknya anak kita atau hanya kita nerima baiknya anak kita aja? Berarti kalau kita pengen jadi rumah yang ramah buat anak kita ketika dia drop, ketika dia nggak nyaman, kita tempat pulangnya, maka saat anak bercerita, tenang. "Mah, aku lagi suka sama orang." Langsung, oh biasa, normal, mama dulu gitu juga. Meskipun tarik nafas, hembuskan nafas. Bukan yang langsung, pacaran. Saya nggak bener. Itu anak langsung nggak mau cerita lagi. Itu yang saya juga terapkan Bapak Ibu kalau di tempat kami gitu ya. Biasanya anak-anak curhat kadang bilang, "Bun, sekarang saya lagi ini, tarik nafas, hembuskan." Saya bilang normal, rasa kagum itu pasti akan hinggap, normal nak. Yang nggak boleh itu perilaku-perilakunya. Gitu, meskipun tarik nafas, hembuskan, udah ngapain aja, itu kadang perlu kan kita untuk tanya, emang gimana rasanya, deg-degan nggak kalau deket? Nah itu kan butuh tanya, bener nggak? Sehingga anak ngerasa nyaman. Sekarang ibaratkan kayak gini, dan stop menasehati anak di saat dia sedang bercerita. Kadang kita orang tua ini hasratnya tuh pengen langsung ngasih petuah gitu ya. Semisal contoh, Anda cerita ke saya, Anda baru bilang, "Bunda Anik, saya itu galau." Langsung saya ngasih banyak nasihat, "Bersyukurlah." Maka begini, kira-kira nyaman nggak cerita lagi? Nyaman nggak? Enggak. Sering nggak kadang kita gitu ke anak? "Mah, adik males sekolah." "Masya Allah, mama nih nyari uang sama ayah, nyari uang buat kamu. Kamu tinggal sekolah aja, tinggal mondok aja. Udah begini begitu," panjang. Padahal dia cuma bilang bahwa aku lagi capek. Nggak perlu kita juga adu rasa lelah. Emang dipikir orang tua nggak capek besarin kamu? Waduh, adu nasib.
Karena sering saat saya konseling itu kayak gitu. Karena orang tua saya tuh nggak bisa jadi rumah bun, baru cerita bilang, ma aku capek sekolah, mama ini juga capek kerja, ayah juga capek kerja. Jadi dia bagaimana akan menyampaikan. Kalau kita pengen kita jadi rumah yang ramah buat anak kita, sediakan dua telinga kita untuk mendengar. Bonding yang baik ya. Begitu anak ngerasa nyaman ngobrol sama kita, insya Allah lebih mudah masuknya. Bener? Itu yang kedua. Yang ketiga, kuatkan imunitas mental anak. Kuatkan imunitas mental anak. Imun itu dibangun dari dalam rumah, sama seperti ini. Kalau imun kita lagi drop, kita keluar dan ada orang yang kena flu, gampang nggak kita terpapar flu? Gampang. Tapi kalau imun kita kuat, ada orang kena flu, bisa nggak tubuh kita melakukan menyerang virus itu? Yes, begitupun tentang mental. Kalau seorang anak dia merasa tidak disayang dari dalam rumahnya, maka dia gampang terpapar pergaulan-pergaulan bebas. Dia gampang keikut tren-tren yang merusak. Dia gampang terpengaruh dengan lingkungan yang tidak baik. Tapi kalau seorang anak dia cukup merasa disayang oleh orang tuanya, maka dia akan punya kemampuan memilah dan memilih. Dia akan bilang, ya udah, insya Allah aman. Kenapa? Saya ada orang tua yang sayang sama saya. Jadi menguatkan imunitas mental itu mesti dari dalam rumah. Dengan cara apa? Dengan cara penuhi tangki jiwa anak kita. Ada 5 bahasa cinta Bapak Ibu, yang di saat seorang anak punya salah satu bahasa cinta ini, lalu kita penuhi bahasa cintanya, itu insya Allah dia akan merasa cukup dicintai. 5 bahasa cinta. Bahasa cinta yang pertama adalah kata-kata. Tipikal orang yang punya bahasa cinta kata-kata adalah ketika disampaikan bahwa, nak, mama menyayangimu, mama sayang sama adik, dia langsung full tank. Biasanya anak tipikal ini, itu kalau kita ngomong kasar, itu juga langsung lukanya menusuk, teringat terus menerus. Nah ini kita introspeksi nih, kira-kira saya bahasa cintanya apa, suami saya kira-kira bahasa cintanya apa, anak-anak saya kira-kira bahasa cintanya apa. Yang kedua yaitu physical touch, sentuhan. Biasanya tipikal orang yang punya bahasa cinta physical touch itu seneng pelukan. Pernah nggak punya anak yang suka banget nempel? Kalau orang bilang tuh nggak ada tulang punggungnya. Dikit-dikit peluk, dikit-dikit pegang, dikit-dikit kosot-kosot gitu. Kayak gitu. Itu jangan dihardik, jangan gini, apa sih ini? Jangan kayak gitu. Apa sih ini? Risih. Dia tuh akan merasa ditolak dan merasa tidak dicintai. Kalau kita punya anak yang tipikal seperti itu, rajin peluk. Dipelus, dipeluk, dia akan ngerasa bahwa mama sayang sama saya. Bahasa cinta yang ketiga yaitu act of service, pelayanan. Tipikal orang seperti ini ngerasa dicintai ketika dilayani. Semisal anak kita pulang sekolah lalu kita siapin minum, bilang, mas capek ya mas, minum dulu nak. Itu langsung matanya love. Gitu. Lalu kita pijitin pelan-pelan, sini mama bantuin. Wah itu ngerasa kayak mamaku mencintaiku, itu ya. Yang keempat yaitu bahasa cintanya adalah quality time, waktu yang berkualitas. Waktu yang berkualitas itu gimana? Dia nggak butuh uang kita, dia nggak butuh mainan, dia hanya pengen menghabiskan waktu bersama kita. Biasanya ciri-cirinya adalah kalau ngomong pengen ditatap matanya, ngajak main bareng, dimanapun nggak apa-apa, yang penting bersama-sama, itu quality time. Terus yang terakhir yaitu hadiah. Tipikal orang yang punya bahasa cinta hadiah, dia akan berbinar-binar saat mendapatkan hadiah. Hadiah nggak harus besar. Anda pulang dari sini beliin sosis atau apalah di depan, lalu Anda kasih, nak ini tadi mama inget kamu beli ini, itu langsung kayak berbinar gitu, matanya langsung cerah. Itu biasanya bahasa cintanya hadiah. Biasanya masing-masing orang punya bahasa cinta yang dominan 2 atau 3 poin dari ini. Kira-kira Anda yang mana?
Kalau semuanya itu namanya serakah. Biasanya yang dominan 2 atau 3 aja, semisal physical touch sama kata-kata, semisal quality time sama hadiah gitu. Jadi biasanya 2 atau 3 maksimal. Dan seringkali kita dengan pasangan saja bahasa cintanya kadang nggak sama, bener? Jadi pasangan semisal suami Anda mencintai Anda dengan pelayanan, dibawain tasnya, dibukain pintu mobilnya, terus Anda bahasa cintanya sentuhan, nggak ketemu. Begitu Anda pengen dipeluk, beliau bilang apa sih? Ngapain kayak gitu? Terus Anda merasa aku tidak dicintai suamiku. Begitu suaminya bilang minta tolong mas siapin makan, terus Anda bilang kan bisa ngambil sendiri. Suaminya merasa aku tidak dicintai oleh istriku. Jadi perlu match nih, perlu tahu Bapak Ibu agar sama-sama punya hot button untuk merasa dicintai. Ini PR ya, menguatkan imunitas mental artinya mengisi tangki kasih sayang anak kita. Kalau putra putri Bapak Ibu bahasa cintanya kata-kata, saran saya sering nulis surat, selipin di bukunya. Biasanya anak-anak yang bahasa cintanya kata-kata itu sering ngasih surat ke ibunya. Tiba-tiba di tas kita ada tulisan bilang Happy Mother's Day Mama, I love you dan lain sebagainya. Nah itu bales, jangan cuman bertepuk sebelah tangan. Jangan cuman Anda nerima surat tapi Anda nggak ngasih. Kalau putra putri Bapak Ibu semisal bahasa cintanya kata-kata, tulis surat juga, taruh juga di bukunya. Wah itu nanti bisa jadi kenangan indah sampai dia dewasa nanti. Oke, itu menguatkan imunitas mental dari dalam rumah. Boleh dibuka lagi slide-nya. Terus selanjutnya, komunikasi psikoterapi ya. Jadi kalau korban bullying, pelaku bullying itu mesti diterapi ya. Dan selanjutnya komunikasi pada pihak berwenang. Jadi ajarkan anak kita untuk punya personal boundaries, batasan diri yang baik. Kita sampaikan mulai kecil sebenarnya, apalagi kalau di TK, di PAUD itu juga perlu mengajarkan, nggak boleh nak ya ada yang pegang area sini, itu perlu diajarkan. Kalau ada yang pegang harus teriak, harus bilang, itu perlu diajarkan karena sekarang seksual bullying itu banyak. Pelaku pelecehan seksual, pedofil itu banyak. Jadi sebenarnya ini dari kecil. Jadi kalau kita kuatkan batasan. Ya jadi nak kalau ada yang gini kamu harus bilang nggak apa-apa, kamu akan aman, kamu nggak boleh diperlakukan begini, sehingga anak itu tidak terus-menerus merasa dirinya tidak berdaya, tapi dia punya kekuatan bahwa aku kalau diperlakukan tidak baik oleh orang lain artinya tidak semestinya dicolek, dipegang ini atau dipukul, aku harus segera lapor. Itu harus yang kita tanamkan kepada anak-anak. Itu Bapak Ibu, dan ini sebenarnya sekali lagi dari kecil, dimulai dari kecil. Dari ketika masih umur 2 tahun diajarkan bagian mana yang nggak boleh dipegang, kalau ada orang baru nggak boleh asal cium. Dan kita juga mesti punya wewenang itu. Ya, jadi kayak anak kita semisal mau dipegang orang, mohon maaf, anak saya tidak terbiasa dipegang, itu mesti belajar sih, meskipun kayak aneh kadang di lingkungan kita, bener? Anak kita semisal punya anak kecil lucu terus dicium-cium terus kita gemes sendiri, aduh jangan dong, tapi kita nggak berbuat apa-apa. Kadang seperti itu, maka kita ajarkan anak kita juga bisa menolak, bisa melakukan penolakan ketika dia nggak nyaman. Oke, di next slide. Putus mata rantai bullying dari dalam rumah. Oke, di next lagi. Dan diklik-klik. Pulih dengan self love. Ini kayaknya agak panjang, kita bahas sekilas. Seseorang itu akan pulih luka batinnya ketika self love-nya itu membaik. Self love itu ada beberapa aspek, punya kesadaran diri yang baik, punya harga diri atau penilaian diri terhadap dirinya baik, punya kepercayaan diri, dia merasa worth it, dia merasa layak bahagia, layak diperlakukan baik, layak untuk tidak menerima perlakuan bullying dari orang lain, dan dia punya self care.
Kalau bahas materi ini aja kayaknya 2 jam. Kita next dulu. Ini sekilas-sekilas aja. Diklik, ini latihan untuk kita. Jadi buat kita yang dewasa, kuatin dulu diri kita dengan pemulihan self love kita. Latih diri untuk beristirahat dari membandingkan. Enak ya hidup dia, enak ya jadi dia. Itu kita istirahat dari itu. Beristirahat dari ingin menjadi orang lain, welas asih dan lentur. Banyak orang yang keras pada orang lain karena sebenarnya keras terhadap dirinya sendiri. Banyak orang yang sulit memaafkan orang lain karena sebenarnya dia sulit memaafkan kesalahan dirinya sendiri. Setiap dari kita pasti punya keputusan-keputusan yang dianggap salah. Setiap dari kita pasti punya kegagalan-kegagalan yang pernah kita lalui. Tapi di saat kita terlalu tajam menghakimi diri kita, maka seringkali kita akan juga keras kepada orang lain. Maka berlatih lentur, berlatih welas asih sama diri kita. Kalau kita salah, maafkan diri kita lalu perbaiki kesalahan tersebut. Karena faktanya banyak orang punya luka batin itu sebab penghakiman yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Benar? Rasa marah yang paling berat itu bukan rasa marah orang lain pada kita, tapi rasa marah dari kita kepada diri kita sendiri. Nah, ini yang perlu kita lenturkan. Hidup dengan mindful, hidup dengan khusyuk, artinya menyadari apa nikmat-nikmat yang sedang Allah kasih dan mencoba hal-hal baru. Kita out of the box ya, keluar dari comfort zone, dari zona-zona nyaman, cobainlah hal-hal baru sehingga kita menyadari bahwa ternyata Allah ngasih kehidupan ini begitu berwarna. Gitu. Jadi mungkin buat kita yang jarang olahraga karena terbiasa di kehidupan pesantren, coba deh nyoba olahraga, cobain hal-hal baru. Yang nggak pernah ngomong di depan, coba deh ngomong di depan. Challenge diri kita dengan hal-hal yang baru, insya Allah kita akan punya sudut pandang yang lebih baik. Dan kita akan punya nilai diri yang lebih baik terhadap diri kita sendiri. Oke, boleh di next slide. Yes, ini materi terakhir, nanti mungkin ada sesi tanya jawab. Semoga kita bisa menerima kenyataan hidup seapa adanya dan ridho atasnya, sehingga menjadi jalan meraih ridhonya Allah, yang kita menjadi hamba yang ridho pada semua ketetapannya Allah. Terima kasih, nanti dilanjutkan oleh Ibu Ningsih. Terima kasih.